Sekarang live. Oke. Pemirsa, kita sedang berada di wilayah Polda Metro Jaya hari ini 11 Desember ya, hari Kamis 11 Desember 2025. Nah, ketika kita berada di sebuah kafe di dalam lingkup Polda Metro Jaya ya, kita secara tidak sengaja bertemu dengan abang kita, Mangapul Sirait. Asalnya dari Sumatera Utara nggak, Bang? Saya asalnya dari Tanah Jawa, Batang Siantar. Oh, jelas Sumatera lah ya. Utara, Kabupaten Simalungun, ya kan? Tetangga juga kita semua berarti. Nah, Bang Mangapul Sirait ini adalah ketua, Bang ya? Ketua Umum. Ketua Umum BPHPKN, Badan Pengurus Harian Perisai Kebenaran Nasional. Kebenaran Nasional. Ini kebenaran nasional, cuy. Nah, ada hal yang sangat mengejutkan ini, perihal sabu. Ya, ternyata ada ini nih yang perlu kita dengar bersama. Ada bla 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 sabu di Tangsel. Nah, apakah bla 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 itu? Nah, Bang Mangapul Sirait lah sekarang yang menjelaskan. Silakan, Bang. Oke, jadi ini kasusnya ini terkait tentang sebuah organisasi atau seseorang gitu, Pak. Baik, jadi begini. Terima kasih Bang Rismor, saya Ripar. Saya tahu Abang dalam sebuah perjalanan yang memang harus diketahui oleh orang banyak, bahkan publik sudah mengetahui terkait dengan pembuktian kan atas apa yang Abang suarakan itu kan ditunggu oleh masyarakat ya, dan semua awak media, kru yang ada di sini, termasuk dengan abang kita Pak Mikael Sinaga dari sisi adat Batak. Saya manggil tulang kepada dia karena mama saya guru Sinaga. Sinaga Bonor. Baik ya. Saya kenalkan diri saya Mangapul Sirait, saya praktisi hukum, Ketua Umum Perhimpunan Nasional. Saya mempunyai humas media live TikTok yang memang pengikutnya belum banyak, baru 302.000 pengikutnya dalam waktu hampir 2 tahun. Kami selalu menyerukan, menyuarakan tentang penegakan hukum karena kami memang organisasi yang spesial di mana selalu pengacara mendampingi penanganan perkara. Saya sebagai ketua umum tidak ikut, tapi kadang ikut. Di mana TikTok kami membahana kepada FYP, ada dari Tangerang Selatan menghubungi kami di nomor bio TikTok bahwa suaminya ditangkap oleh Polres Tangerang Selatan. Akhirnya setelah bertelepon berapa kali, lalu kami datang, lalu diceritakanlah, dan begini ceritanya. Ada seorang laki-laki yang berinisial US. Dia pernah menjadi kontraktor di Malaysia, bekerja. Lalu di sana mungkin dia kenal dengan orang-orang yang di sana. Ternyata setelah pulang dari Malaysia ke Medan, Tanjung Balai yang ada di Asahan, dia diajak untuk menjadi kurir narkoba. Dia tahu dia akan jadi kurir narkoba. Dia tahu. Nah, setelah dia menjadi kurir narkoba, dia membawa barang bukti dari Asahan itu sebanyak 74 kg sabu. Dari Sumatera. Asahan. Menuju Jakarta. Menuju Jakarta. Naik apa itu, Bang? Naik mobil dia. Mobil. Nah, menurut keterangannya. Jadi sebagian itu ada di Pluit dan sebagian lagi sudah ada di rumahnya. Nah, di Tangerang Selatan. Ya, jadi si US ini ya, dia orang Sumatera Utara, istrinya dia kembaran. Adik iparnya dia, istrinya adiknya dia itu ada si I, kerjanya asisten kontraktor juga. Dia bilang begini sama dia, aku berantem sama kakakmu. Udah barang-barang yang di rumah tolong pindahkan ke rumahmu 4 koper itu. Nah, apa itu isinya, Bang? Katanya. Oh, harus dipindahin pakaian saya. Nah, dipindahkanlah barang ini dari rumahnya ke rumahnya si I bersama dengan istrinya karena marah-marah. Udah bawa barang-barangmu, mau cerai aja lah katanya. Dibawalah barang ini 4 koper. Setelah barang ini di situ ada sekitar hampir 2 minggu. Kok nggak aktif handphonenya si U ini? Lalu tiba-tiba di suatu hari setelah hampir 2 minggu, teleponlah si U. Di mana, Dek? Ya di rumah. Perbaiki dulu apartemen saya, handle-nya yang ada di Ciputat, di Tangsel. Ya udah diperbaiki handle-nya. Begitu diperbaiki, udah selesai diperbaiki, udah turun dulu biar kita jumpa. Pas keluar dari kamar, udah di situ anggota Polda Metro Jaya. 3 orang, jangan bergerak. Langsung dibawa ke kamar sebelah. Polda ya, Polda Metro ini. Iya, rupanya di kamar sebelah, udah di situ si U.
Si U langsung digeledah apartemen, nggak ada apa-apa, dibawalah ke Pluit, diambillah di sana sabu 24 kg, langsung rilis pers. 24 Kilogram. kilogram sabu. Di apartemen. Di basementnya itu, di parkirannya itu dibawa. Nah, si I ini 2 hari di Polda Metro Jaya tidak didapati dia terlibat dalam peredaran narkotika gelap, disuruh pulang. Setelah pulang dia hari Sabtu kalau nggak salah, dia bilang ke istrinya, aduh gawat itu abang itu, ternyata dia pemain narkoba. Saya baru pulang. Oh masa iya? Diteleponlah istrinya, datanglah ke sini, ini barang ini gimana nih? Jangan. Datanglah istrinya besoknya ke rumahnya si I, adik iparnya kembarannya dia, hanya beda 5 menit. Begitu di rumah itu mereka kepanikan, aduh ini gimana? Koper yang 4 ini, jangan-jangan ini apa ya gitu. Diteleponilah saudara-saudaranya, gimana cara pulangkan ini, gimana caranya ini, atau membuang ini. Pas lagi bingung-bingung, ada ngetok pintu. Pas ketok pintu, tiba-tiba mana si I? Ya saya. Koper yang di rumah mana? Itu ada di dapur katanya. Siapa yang datang itu, Bang? Polisi. Oh, polisi. Bapak dari mana? Dikira mereka Polda Metro Jaya. Dibilang sama dia, nggak perlu nanya-nanya. Nggak perlu nanya-nanya. Kata si polisi ini. Buka. Dibukalah. Kan pakai koper apa itu yang ada apa itu sandi apanya tuh angka, ya kan? Nggak bisa. Diambillah gunting, diambillah pisau, dibelah, hitung. Tapi di situ dihitung, disuruh hitung, tapi disuruh ini. Lalu begitu dihitung. Bingung kamu ya? Ya udah biar situ. Nah, ditelepon di komandannya. Dari jam 9 hari Minggu diteleponin. Udah tunggu dulu ya. Keluar. Udah keluar, dibawa ini barang. Oleh polisi. Yang di luar. 4 koper ini dibawa. Jadi 1 koper berisi tas, selebihnya narkoba. Dibawa keluar. Sekitar setengah jam, diantar lagi di koper. Di video, dibawa lagi di koper. Sampai 5 kali. Bolak-balik 5 kali polisi ini. Udah Dan, dari mana Dan? Datanglah dia, kan dia bilang. Ya tunggu. Ini komandan mau datang. Kalian pura-pura tidur ya. Hah? Jadi udah diborgol ini si I. Kau pura-pura tidur, kau harus ngorok ya katanya. Kau ngorok katanya. Disuruh polisi ya, itu? karena dari jam 9 ke jam 2 sampai jam setengah 3. Kau ngorok ya, kau tidur sini, tidur. Ayo ngorok. Matiin lampu. Nah, disiapinlah video. Begitu udah ngorok semua, diketoklah pintu. Begitu ketok pintu, angkat tangan, diam. Mana itu narkoba semuanya? Jadi main drama. Adegan dulu. Main drama, mana? Diambil semuanya, udah diambilin. Nah udah diambil. Itu polisi dari mana itu? Polisi mana ini katanya? Ya, diam, jangan ngomong. Ini belum tahu. Dihitunglah barangnya, gitu. Dibawa ke tengah. Jadi hitung barangnya berapa? Hitunglah. 1, 2 sampai 34 kilo. Pak, 1 paket itu kan 1 kilo. Dibawalah si I ke Polres. Si perempuan istrinya si U yang kakak iparnya dibawa ke rumahnya, diambil mobil, diambil motor, diambil jam tangan 3. Dari itu diambilin semua, digeledah nggak ada barang. Nah singkat cerita, sampai di Polres Tangsel, di BAP lah si I, itu nggak punya saya, itu dititipkan sama abang saya, katanya itu pakaian karena mereka berantem. Nah di BAP udah, dibikinlah pasalnya 114, 132, 112, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Udah dibuat, datanglah istrinya. Di BAP juga ditanya, Pak, ini kok BAP jadi 30 kg? Harusnya 34. Harus 34. Ini saya mau tanda tangannya gimana? Ya udah, kamu mau diringankan nggak suamimu? Sinetron. 4 buntutnya hilang 4. Iya. 4 bungkus 4 kilo itu hilang. Di BAP cuma 30. Di Tangsel. Kok 30, Pak? Nah, kira-kira sekilo tuh berapa sih harganya? 1 M. Wah, 1 miliar. Itu Kalau jual cepat. Kalau sabu itu bentuknya apa sih, Bang? Ya kayak garam gitu, barang kristal. Iya, kristal, garam. Serbuk kecil. Iya. Terus Bang, lanjut. Jadi sabu itu di dalam plastik warna kuning, ada labelnya teh gitu. Nah jadi satu paket itu 1 kilo. Pak, ini kok jadi 30? Mau diringankan nggak suami? Kalau nanti 34 berat hukumannya. Datanglah istrinya si I lagi. Loh, Pak, kok saya kok jadi berkurang? Udah, segitu aja biar ringan hukumannya. Terus yang Ulanglah. Terus yang 24 kemarin Nah, tetap Berarti 24. BAP ya? Kan Polda. Bang, itu di BAP di Ya. Polres Tangsel. Ya. Berarti nama penyidiknya ada dong? Ada. Nah, jadi gini. Jadi begitu dia ditahan,
di BAP, datang tiba-tiba kasak kusuk polisi bilang, "Bang, izin komandan. Ini Polda Metro Jaya mau pengembangan yang 50 kilo. Wah, 50 kilo. Didengar gitu. Iya. Terus kata si I, klien kami, polisi yang di mobil itu rebutan sabu sampai gumu-gumu apanya? Kantongnya. Iya. Karena si kilo di sini. Kayak lagi matang baru gitu Bang. Kayak makan baru dia. Kacang tojen gini. Jadi sabu lah. Iya. Pada saat di mobil itu diginin polisi semua. Masing-masing. Sini Febri, ya. Sini Febri, ya. Jadi diginiin semua apanya? Iya. Diginiin semua apanya itu? Oh. Sabunya itu. Oh. Ya, kan sini biar apa yang saya lihat. Jadi gemuk-gemuk lah kantong mereka itu. Gumuk-gumuk. Jadi gede-gede semua kantongnya segini. Nah, akhirnya ceritalah si U kepada kanit narkoba di sini. Bang, itu kan sabu kan 50 kg. Kenapa jadi 30? Kami nggak mau, nanti aku dimatiin oleh mafia. Dia, loh kan katanya terus biar hukumanku tinggi asalkan istriku sama anakku hidup. Karena kalau sampai itu nanti di barang bukti dirilis 30, berarti 20 kilo kemana aku bikin? Aku bisa mati anak istriku. Mafianya juga memantau. Katanya. Minta tolonglah ke kami jumpailah Polres tidak bersedia untuk jumpa, kasatnya hanya kanitnya kemarin itu pun akhirnya nggak jadi. Kasat reskrim. Kasat narkoba. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada di BAP itu namanya. Ya kan? Adalah pokoknya Ada nanti situ nanti. Jadi intinya kami akhirnya mau demo. Iya. Mau demo ke Mabes Polri hari Kamis tanggal 18 2025. Tadi udah diatur surat, tapi orang Polda bilang jangan demo di Mabes. Demo di Polda aja. Ya kami nggak mau karena memang kami komplain rilis pers yang dibuat oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo di hadapan Presiden adalah bullshit, penghinaan, berita bohong. Kenapa itu Bang? Ya karena menurut klien kami 20 kg telah dikincit. Pada saat konvers Kapolri Coba tunjukin fotonya. Jenderal Listio Sigit Prabowo diumumkan di situ yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, jumlah sabunya berapa? Kan digabung semua sekitar 2,1 ton yang dimusnahkan. Tapi tangkapan untuk setahun Oh, digabung semua. Artinya bangga Presiden kerjanya Pak Listio Sigit Prabowo ini. Nah, hebat, ternyata anak buahnya membohongi dia sama Presiden. 20 kilo. Yang di dalam berapa ton itu, di situ cuma 30 kilo. Cuma 30, enggak. Yang kan digabung itu dari semua tangkapan seluruh Mabes. Harusnya 54 kilo, 58 ya? Artinya di situ kan rilis persnya itu kan tangkapannya Mabes secara keseluruhan. Tetapi kan di situ ada barang bukti dari Tangsel yang dimana Tangsel nggak rilis pers digabungkan dengan rilis persnya Prabowo. Tapi di situ ada unsur kebohongan, yaitu berita acaranya Tangsel dibikin di situ 30 kilogram. Kan digabung semua itu. Kenyataannya 20 kg telah digelapkan oleh oknum-oknum polisi Tangsel. Tangsel bukan Polda. Kalau Polda 24 ada. Bukan Tangsel. Masih. Kalau yang Polda sesuai SOP. Tapi kanit yang ada di sini udah cerita ke klien kami gimana itu Pak. Karena tadinya Polda mau rebutan mau ngambil itu. Nah, jadi Polda pun sangat kecewa, kita diduga Polda nggak mampu membuat tersangkanya jujur yang 50, akhirnya duluan datang Tangsel gitu. Jadi kasus ini diperebutkan oleh Polda dan Ya, rebutan mereka yang memenangkan. terus yang sampai ke press conference-nya Pak Prabowo Subianto itu adalah 24 Polda dan 30 dari Artinya gabungan Tangsel. semua. Iya, Oh. iya gitu. Kalau yang dari kalau yang Polda di sini di rilis pers nggak digabung nggak digabung. tersendiri. Tersendiri. Berapa Bang? Kalau di Polda 24 sesuai. Di Tangsel 30 dibuat di BAP itu diantar ke Mabes. Padahal 20 disembunyikan mereka. 1 kilo jual cepat 1 miliar. Kata klien kami kalau berhasil dia memindahkan barang ini, dia kan kuda dikasih 50 juta upahnya. Jadi total kilogram dari sabu itu berapanya? Di sini 24, di sana 50. Iya, 74 kilogram. Jadi yang di sini ada 24. 24 utuh. Ada. Utuh di Polda Metro Jaya. Iya. Di Tangsel harusnya 50, jadi 30. Berkurang-kurang. Kata klien kami celananya bengkak-bengkak semua. Polisi-polisi itu. Iya. Di mobil apa? Di mobil yang menjemput dia itu. Jadi rebutan mereka di mobil. Oh, main nih, happening dia. Jalan cepat kan 1 miliar ya.
Jadi saya sebagai aktivis tidak setuju kalau polisi yang menangani narkoba. Karena narkoba telah membuat kaya para oknum polisi, makanya kalaupun harus tetap itu dikerjakan, begitu narkoba ditangkap, siram di sana tai kuda, berarti bisa dipakai. Teh baby. Teh baby ya, lebih parah ya. Teh baby aja ya, biar langsung ini ya haram ya. Abang kayaknya perlu menjumpai Profesor Jimli Iya. ke PT IKA, reformasi Polri sekarang. Iya. Laporkan itu ke Iya, Polres kami udah mau rencana mau ke sana. Nah, jadi saya sebagai ketua umum relawan Prabowo Merah Putih sangat keberatan karena kami dari awal ratusan ribu massa udah kami dukung Prabowo, jadi kami kawal pemerintahan Prabowo. Tapi kenapa Prabowo masih juga tidak memberhentikan Pak Kapolri? Jadi coba Prabowo Subianto sekarang belum tahu ini bang. Jadi Makanya. abang sebagai Belum viral gitu, Bang. Pak Prabowo Ketua umum relawan Prabowo Merah Putih saya. setia sejak kapan? 2024. 2024 lagi ya. Jadi abang salah satu yang memenangkan Pak Prabowo pun ingin Pak Listio Sigit diganti. Harus diganti. Nah, kami hubungi para jenderal-jenderal di sampingnya Prabowo. Sekjen saya menelepon, izin jenderal, Pak Ketum PKN mau demo istana dengan jumlah 6.000 orang anggota kita. Masa perlu kita supaya Kapolri diberhentiin. Ada beberapa jenderal menghubungi Pak Sekjen, tolong sampaikan kepada Pak Ketum PKN, dibilang jangan didemo dulu Prabowo terkait Listio. Memang Prabowo tahu gimana kinerjanya Pak Listio. Cuma Listio Sigit Prabowo baju coklat sudah mendukung Prabowo sampai ke kursi presiden. Jadi kayak balas jasa begitu. Ya kita keberatan dong. Ya kita yang mendukungnya yang dengan relawan bagaimana? Soalnya kalau Uang saya banyak habis. Waduh. Habis saya uang miliaran uang pribadi saya. Waduh, seandainya abang kasih sama saya kan lumayan. Nanti beli sabu lagi. Bentuk sabu aja saya nggak tahu bang. Apakah itu bentuk garam, donat atau apa? sabun Nah, jadi saya minta nanti apabila sabu ditemukan atau ganja, langsung siram, tak pakai soklin atau atau rinso, biar bisa lagi dipakai. jangan pakai merek bang. Atau tadi tai baby, Bang. nah, supaya haram. Ya. Kadang yang enak nggak haram. Oh gitu. Nah, Jadi korupsi nggak haram. kalau bisa bang, datang ke Prof Jimli langsung. Ya, Ya. rencana kami. Ya, kemarin juga di Bali kan tanggal lepas juga, kami minta juga supaya Ini serius ini, 20 kg sabu ledak digelapkan. Masukkan Gemu-gemu kantong ya. ya kan? Padahal jelas-jelas di press conference-nya Pak Prabowo Subianto sendiri loh ini. Iya, makanya penghinaan. Penghinaan terhadap presiden. Penghinaan terhadap presiden. Jadi relawan Prabowo Subianto Keberatan. tidak terima ya? Tidak terima. Ngeri kali. Penghinaan pada presiden. Gemu-gemu celananya itu kata klien kami. Berarti kaya dong polisinya itu. Memang begitu kan, hedonisme kan? Dijual misalnya setengah kilo aja dia dapat 500 juta. Ya. Kan 1 miliar 1 kilo. Ya. Kalau dia Kalau ngantongin cepat. setengah Kalau kilo jual aja. santai beda lah ya. Teddy Minahasa aja kan 1 kilo aja udah tinggi hukumannya yang tukar sama tawas. Waduh, Kapolda waduh, Sumbar. waduh, waduh. Irjen Teddy Minahasa kan? Kalau Apalagi ini 20 kilo. Kalau tawas mah nggak ada harganya. Kan ditukar sama tawas sama Iya. kan? Ditukar sama tawas. Iya. Jadi Ngeri kali ya. Jadi- Profesor Jimli Iya. ini udah benar nih. Ini baru satu kasus loh, Le. Karena ada seseorang yang berani bersuara ya dan menghubungi PKN ini. Kan PKN dikira partai, Bang. Oh iya. Perisai kebenaran nasional. Ya. Perisai kebenaran ini berani menghubungi beliau ini Pak Sirait. Maka ini terbongkar. Iya, Pak terbongkar. Prabowo, kita mau cari nih, kita mau lihat Bapak kan sebagai seorang tentara yang bersih, yang clean life, hidup sehat. Kita lihat, ini kan narkoba ini sudah merusak bangsa ini, merusak generasi muda, merusak anak-anak muda. Ditilep lagi. Gila. Oleh polisi lagi. Dan tadi mau siap-siap kalian polisi Tangsel akan digerebek Kopassus jangan diperintahkan Pak Prabowo nanti, ya kan? Ya. Dan tadi mau demo dihalang-halang ya, jangan di Polda, jangan di Mabes, Polda aja katanya. Oh jadi Mabes tidak mau terima Poldanya? Kan Istana tadi bilang, jangan Istana lah. Oh, iya. Mabes aja, Mabes Polri aja. Terus Mabes Polri bilang, jangan Mabes Polda lah. yang bilang, Polda Polda yang bilang, jangan Mabes, Polda aja yang di demo. Berarti Ya, Polda nggak mau mau. Tangsel aja. Justru Poldanya minta di demo. Poldanya yang bilang, kalian Polda
sini aja lah. Tapi ini Kapolda. nggak ada nih surat untuk apa nih Ya, Bang? tembusan nggak ada. Polda Metro, Kapolda. Iya, Kapolda surat. Irjen Wah, ini Asep. tembusan untuk respon Sianipar, bukan ya? Untuk demo, Bukan. untuk demo. Nggak ada hubungannya Jadi sama saya. tembusannya adalah Komisi Reformasi Polri. Komisi Reformasi 3, Polri. Kompolnas, baru Kapolri. Ini Irwasum semua. Irwasum ya. Ya, Ada itu 11. Kepolisian lah. Ada Iya. 11. Iya. Prof Jimli tolonglah ini Iya. Prof. Ya, bagaimana Anda mereformasi beserta tim itu, ya mereformasi Polri? Coba lihat perilaku polisi-polisi di Polres Tangsel itu. Ya. Dikantoli sabu itu. Gudu-gudu. Pasti dijual itu enggak. Buka-buka semua. Apa dimakan sendiri? 1 kilo sampai kapan bro? Gila kali. Kalau asupan sabu itu berapa sih Bang? 1 gram gitu ya? Kalau 1 gram, Nggak tahu lah. kalau 1 1 gram, gram mana sih? Kalau 1 gram itu 1.800.000. Alamak. Kalau di catering nanti menjadi 3 juta. Jadi Kami kan pemerhati narapidana. Jadi kami tahu. 1 gram itu segini aja Bang. Ya, 1.800.000. 1.800.000. Iya. Berarti barang paling mahal di dunia ini. Iya. Uranium mungkin Kali mahal juga. kali 1.000 gram. 1 kilo kan? iya. Jadi kalau 20 kilogram digelapkan, ngeri banget. Iya. Jadi saya bilang, oknum polisi ini lebih bandit daripada pengguna narkoba. Iya, Dia jelas itu. banditnya. Apalagi tadi ada skenario tidur kalian, Iya, tidur, iya. matikan lampu. Iya, 5 kali. Gitu, ya kan? Iya. Wih. Nggak murni gitu loh. Jadi kami Jangan-jangan minta. ada CCTV di apartemen tersebut. Ini kan apartemen ini kos-kosan, kos-kosan. yang langsel. Jadi kopernya udah rusak-rusak, udah 5 kali bolak-balik. Mereka ulang. Mereka kan mau membuat skenario, Pak. Iya. Ya kan? Gimana ini komandan? Iya. Komandan gimana nih caranya ini? Ya, buatlah skenario apa itu sinetron itu. Iya. Gimana nih Profesor Jimli? Coba Profesor ditanyakan Profesor Jimli, Profesor Mahfud, Siapa dan lagi itu? Pak Oto Sibuan. Ahmad Doviri ya, enggak itu enggak. Ya. Ahmad Doviri, ya saya masih percaya ya ketiga orang berintegritas tersebut, tolong ini disorot, ditanyakan kepada Kapolri langsung. Kami tidak ingin polisi yang justru menjadi pengamplang namanya sabu yang sebagai barang bukti. Ini 20 kg nggak main-main ini. Teddy Minasa aja kalau nggak salah 3 ya. Iya. Cuma 3 kilo ya. 3 kilogram aja seumur hidup. Ini 6 kali lipat. Iya. Dibohongi lagi presiden. Dibohongi presiden dan pelakunya justru polisi. Iya. Membohongi presiden Untuk lebih smooth katanya oknum lah dulu. masuklah itu pasal penghinaan presiden juga ya. Ya, masuk. Soalnya terhina dong Pak Presiden. Katanya dia berapa ton. Kalau Ternyata bohong. kalau aparat yang melakukan itu harusnya diperberat ya. Memberi keterangan palsu dia pasal Pasal 220. palsu dan mengembat itu mengambil Penggelapan. penggelapan berarti Iya, ada pasalnya. iya, ada pasalnya dia itu. Tuh, Semoga berarti masuk dia turut serta, dia jadi bandarnya. Berarti dia turut serta pasal 114 memiliki, menyimpan. Nah, itu dia. Jadi lebih bandit dia daripada yang berinisial U yang baru pertama kali mengerjakan. Memang dia nggak tahu, masa dari Medan bawa mobil BK terus. Kenapa tidak diganti? Ya aku nggak tahu, biar aman katanya. 74 kilogram dari Medan. Itu Dibawa terus. di dalam koper-koper. Iya, koper-koper. pakaian gitu ya. Koper-koper sengaja dibeli. Oh, sengaja dibeli. Sendiri dia bawa dari Medan itu. Nekat juga dia. Bang. Nekat, nggak diganti, nyalinya ada tapi nggak tahu caranya. Oh. Akhirnya ketangkap. Tapi Dari asahan ya, kayaknya Ini dari pelabuhan ya. asahan ya. Oh, tapi sudah lama ini ya kejadiannya kan. Kapan tuh bang kejadian? Ini kan Baru-baru ini. Oh, bukan. Kapan tuh bang Tapi kan kejadiannya? barusan banjir Medan. Gimana? Bukan, maksudnya penangkapannya Kalau itu, Bang. penangkapan ini, kalau kami komplain kan baru 4 hari. Oh. Kalau penangkapan ini baru sebulan. Oh, sebulan lalu. Baru. Yang rilis pers kemarin, yang di Mabes, Ngeri ya. kan baru sebulan itu Pak Prabowo. Pokoknya harus ke komisi reformasi dan kalau bisa ke sekretariat negara bang. Iya, Laporkan iya, aja langsung iya. bang. Iya. Biar kita libur di sana. Iya. Ya, nanti kita bersama ya Bang. Kami minta Bapak Kapolri harus segera diganti. Kalau tidak diganti, tetap kami demo istana. Ya, dengan jumlah 6.000 orang anggota PKN pakai seragam semua. Woi. Ya. Saya kira demikian ya. Bintangnya 5 lagi. Woi. PKN bintangnya 5. Saya harus jadi nih bintang 6, bintang 7. Bejo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Assalamualaikum semuanya. Nanti warahmatullahi kita wabarakatuh. liput bareng-bareng ya. Ya. Nanti kita minta nomor kontaknya Bang Mangapul. Ya, Biar oke. kita liput terus. Jangan sampai polisi-polisi ini kaya dari hal-hal bejat. Apa tuh?
menggelapkan barang bukti apalagi sabu. 1 miliar jalan cepat. Kalau dia ngecer 1,8. kalau ngecer 2,4. 2,4 lagi. Iya. Oh, naik terus kalau ngecer. Dia ngecer gitu. Ya Kirain naik terus tapi kayak kalau BBM. kalau jual ke pengedar sub ini 1 miliar cepat. Iya. Cepat. Pantasan aja saya lihat kok banyak mobil bagus. Jadi nggak usah polisi tanam jagung, jual beras. Mendingan polisi jujur aja. Kan tanam jagung, jual beras untuk membantu MBG buat apa? Iya, narkoba itu ada dari polisi aja diproses, dipulangkan uangnya. Iya. Jadi jangan hanya menangkap koruptor yang PNS, diduga para perwira Polri yang koruptor juga ditangkap. Kayak si JS itu, yang Korlantas itu kan, masih banyak lagi diduga. Iya kan? Oh iya, satu lagi sambil kita lagi live ya. Saya juga mau mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk para korban yang barusan tertabrak di sekolah. Ada truk MBG menabrak suatu sekolah. Kabarnya ada 2 meninggal dan banyak luka-luka. Semoga segera bisa pulih. Anak-anak dan itu? sembuh. Anak-anak sekolahan SD di Cilincing ya. Itu juga kita harus banyak mengawasi Pak Prabowo ini. Kalau pesan saya kepada Bapak, program MBG ini juga harus sangat ketat pengawasannya karena di seluruh Indonesia ya udah banyak tempat-tempat yang keracunan, tapi yang ini sangat-sangat parah ini bencananya. Siapa yang bertanggung jawab kepada si supir itu, mobil itu, apakah mobilnya rusak, ataukah supirnya yang mabok, atau supirnya nyabu kali ya, atau apa ya? Ya diperiksa. Tolonglah diperiksa oleh Apakah kealpaan, ya, apakah memang apa gitu ya? oleh Polda harus serius itu, karena ini sudah korbannya sudah nyawa dua yang meninggal, kabarnya tadi saya dapat. Ya, jadi semoga yang ini kasusnya segera selesai. Diproses dan semoga Pak Prabowo segera Tidak ada membereskan kabinetnya. mediasi Bang ya? Ya, nggak ada. Mediasi Nggak ada. atau damai dengan Kacamata kuda. polisi yang Kacamata kuda. mengembat itu. PTDH, sabu itu. dua tingkat ke atas, waskat pengawasan melekat dan wasdal pengawasan dalam, Jadi 2 tingkat di atas. ke atas harus Harus kasat baru Wakapolres, sampai Kapolres. Kapolri jadi pecat bukan? Kan dua tingkat. Oh, 2 tingkat, Ya, ya. cuma tentang Jadi pembohong Kapolresnya harus kena ini. harus kan waskat pengawasan melekat. Ya. melekat. Tapi terkait dengan rilis yang ada di Mabes, Kapolri harus copot karena anggotanya membohongi presiden Iya, sama iya, dia gitu loh kan. Presiden aja dibohongi apalagi kita. Iya. Makasih ya. Oke, terima kasih Pak Makasih, Mahfud. Pak. Ya. Terima kasih. Ya, horas. Oke Bang. Oke, lancar nah? Abang kegiatannya infokan